Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati a'mali shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kalau melihat alam semesta yang luar biasa, maka hamba Allah seyogyanya tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu apa? Siapa yang bersyukur? Kepada siapa kita bersyukur? Syukur ini bahasa Arab dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ditranslate atau diterjemah, artinya terima kasih. Namun kalau menurut tarif atau kaidah atau definisi, apa itu syukur? Asyukru huwa farhul qalbi bi husulin ni'mah ma'a sarfil jawariki ila ta'atil mun'imi. Iqadul Himam oleh Ahmad Ibnu Ajibah, Syarah Hikam. Kalau ditranslate sebagai demikian: syukur adalah kebahagiaan jantung setelah mendapatkan satu nikmat. Dengan nikmat itu mampu menggerakkan organnya untuk patuh kepada yang memberikan nikmat. Mun'im dari akar kata an'ama yun'imu in'aman fahuwa mun'imun adalah di sini Allah. Yang memberikan nikmat adalah Allah. Itu syukur. Nah, sering kita dengar dalam muqaddimah pengajian, majelis taklim, pidato dan sebagainya, selalu membawa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Ini terbiasa sudah. Permasalahan, sejauh manakah Anda itu beriman kemudian bersyukur kepada Allah, mampu menjabarkan iman sebagai orang yang bersyukur kepada Allah? Ini perlu pemikiran, perlu
pemahaman dan analis yang gitu. Kalau hanya menerima aku syahadat, orang non muslim bisa syahadat. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Banyak orang non muslim bisa menerjemah itu dan bisa diucapkannya. Namun bagaimana Islam itu, iman itu kita miliki, kita yakini supaya solid? Ini perlu belajar buku dan paham. Lantas nanti setelah paham, bagaimana prakteknya? Ini perlu. Kalau kiainya taruh, baca bukunya hanya kelas itu saja, itu ketinggalan zaman. Diperlukan banyak referensi dan pemahaman yang akurat, diterima oleh semua pihak. Gimana? Iman yang solid sebagai tanda syukur kepada Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, babul iman dan babul ilmi ada. Wa yudkhalu fihi datuhu wa sifatuhu. Iman bisa solid, iman bisa kuat, iman bisa kokoh kalau sudah dimasukkan ke dalam jantung manusia. Belum dimasukkan kepada jantung belum dimasukkan di jantung manusia, itu imannya belum solid, belum praktek. Jadi harus praktek. Kalau kita mengatakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, bagaimana prosesnya? Cari manusia-manusia yang punya kelebihan yang luar biasa, yang mampu memberikan arahan, memberikan pandangan, dan mampu cara mengajarnya, dan kita terima dengan baik. Tanpa itu kita beriman hanya iman semu. Sehingga nanti bila mana ada orang yang bukan Islam ngerayu kita untuk masuk agama mereka, mudah sekali. Tapi kalau iman sudah wa yudkhalu fihi datuhu, itu akan solid dan tidak akan tergoyahkan oleh rayuan gombal manusia-manusia yang akan menggerogoti iman kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, setelah kita menerima pelajaran iman itu dimasukkan dalam kolbu kita, mampu iman itu menggerakkan organ kita untuk patuh kepada yang memberikan nikmat. Nikmat makan itu nikmat nisbi, nikmat pakaian nikmat nisbi, enggak absolut. Bukan nikmat yang luar biasa, tapi nikmat iman kepada Allah yang secara hakiki, itulah nikmat yang segala-galanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Allah berfirman, fa bi ni'mati rabbika fahadis, maka dengan nikmat Tuhanmu adalah engkau perbarui. Bagaimana cara memperbarui? Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ke sana larinya. Ini definisi syukur.
Siapa yang bersyukur? Manusia. Manusia itu siapa? Kalau tak tanya, mayoritas 90% belum tepat. Kalau kata bapak filosofis Yunani Sokrates, manusia adalah makhluk yang mau bertanya, mau menjawab. Kalau menurut rasionalisme Muslim, dengan kelompok Mu'tazilah, dengan pimpinan Wasil bin Atha, manusia adalah makhluk yang mau bertanya, mau menjawab, serta berpikir secara sistematis. Kata orang pesantren dalam ilmu mantik, al-insan hayawanun natik, wa kullu hayawanin laisa binatik, al-insan natik. Muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijah. Term 1, term 2, konklusi. Itu bahasa akademik. Manusia adalah hewan yang berbicara. Tiap-tiap hewan belum tentu berbicara, manusia adalah berbicara. Bertitik tolak dari ketiga definisi ini memberikan satu pemahaman bagi kita. Ternyata manusia yang benar adalah manusia yang kreatif, dinamis. Kalau tawakalnya bukan tawakal jumud, tapi berusaha sekuat mungkin. Bagaimana hidup yang layak, bagaimana hidup yang tepat, bagaimana hidup yang berguna, dan bagaimana hidup yang bermanfaat. Berarti dia berpikir secara realita, punya wawasan-wawasan yang luas, dipraktekkan sebagaimana mestinya. Jadi orang Islam nganggur itu nggak pantas. Orang Islam nggak boleh nganggur. Orang Islam harus kerja. Orang Islam harus usaha. Orang Islam jangan stagnasi, mandek, jangan. Umat Islam nggak boleh terima tanpa usaha, harus usaha. Ini definisi manusia. Sekarang Tuhan itu siapa? Kita bertuhan, tanya Tuhan aja nggak ngerti. Oh, Tuhan yang menciptakan, itu sifatnya, kerjaannya. Tuhan itu siapa? Ini juga harus paham. Tuhan adalah yang diunggulkan, yang diagungkan, yang dipuja, yang dibesarkan, yang dimuliakan. Kalau manusia kerja sehari penuh tanpa sholat yang namanya duhur dan asar, bahkan maghrib, bahkan isya, bahkan subuh, waktunya hanya disita untuk kerja mulu. Kalau dia pertanian, berarti Tuhannya adalah pacul. Kalau dia perkantoran, Tuhannya adalah laptop. Konsep pantes. Di era sekarang manusia banyak yang stres. Kenapa? Mendewakan selain Allah, menjunjung tinggi materi-materi yang sifatnya tidak absolut. Padahal hasil daripada dia bekerja adalah itu nisbi, nggak mutlak. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Islam, sudahkah kita merasa punya Tuhan?
Atau belum? Kebanyakan yang belum merasakan punya Tuhan. Makanya sekarang Tuhan adalah yang kedua, dat yang harus diyakini. Bicara dat adalah bicara di luar alam, karena yang menciptakan alam adalah dat. Dat itu sendirilah yang ada, yang asal segala-galanya ada. Karena dat, makanya tadi harus dimasukkan ke dalam kolbu. Dan Allah, jantung kita harus ada rasa remember to God, remember to God, remember to God. Harus ada ke sana. Nah, kalau sudah itu semuanya terjawab dari definisi Tuhan, definisi manusia, definisi syukur, maka muncul ayat surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuhan kalian telah memaklumkan kepada kalian, jikalau kalian itu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi jikalau kalian ingkar atas nikmatku, maka sesungguhnya siksakulah yang paling pedih. Nikmat apa ini? Nikmat iman dan nikmat Islam yang absolut. Jangan bicara nikmat-nikmat di luar itu. Bicara nikmat-nikmat itu tidak membawa manusia akan mencapai very happy, enjoy, full anytime. Gak akan mencapai ke sana. Tambah tertipu nanti. Supaya tidak tertipu dengan nikmat-nikmat yang semu, maka kita kembali flashback, yaitu nikmat iman yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terus tingkatan orang-orang yang bersyukur. Annan nasa fi syukri salasu darajatin. Awamin khawasin khawasil khawas. Fasyukrul awam an-ni'am faqat. Fasyukrul khawas an-ni'am wa niqam. Fasyukrul khawasil khawas al-ghibatu fil mun'imi an syuhudin ni'am wa niqam. Ini juga tertera dalam kitab Iqadul Himam. Bahwasanya taraf manusia dalam bersyukur kepada Allah ada 3 tingkatan. Yang pertama awam. Syukurnya orang awam. Dia mendapatkan satu nikmat berupa materi. Yang asalnya nggak kaya menjadi kaya. Kemudian dia ke masjid. Ini dia sholat, merupakan satu tanda nikmat yang luar biasa dari Allah melalui rezeki, sehingga dia mau sholat. Nah, bila mana mendapatkan atau menemukan tipe yang demikian, sebagai manusia yang sudah terbiasa masuk masjid, jangan pakai bahasa yang merugikan. Harus pakai bahasa yang menguntungkan sebagai tanda syukur kita pada Allah. Jangan ada bahasa tumben lu ke masjid. Ini bahasa tumben dibuang. Harus diganti alhamdulillah Bapak bersama kita sedang dalam senang kepada Allah di dalam masjid. Ini bahasa yang menguntungkan. Itu nikmatnya orang-orang umum begitu. Terus kadang-kadang dapat nikmat, gak pernah ke masjid, gak pernah ke musola, tapi bisanya alhamdulillah usaha saya masuk, usaha saya berhasil begini, tapi gak pernah ke masjid. Jangan dicemooh, dia masih bicara alhamdulillah.
Untung nggak mengatakan haleluya, masih alhamdulillah. Ini harus dibawa ke sana. Terus syukurnya orang khawas, an-ni'am wa niqam. Kalau orang sudah menerima dan Tuhan dimasukkan dalam kolbunya, apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang manis maupun yang pahit, itu diucapkan alhamdulillah. Bukan ngeluh kalau pahit, bukan. Wah, hari ini tidak berhasil, alhamdulillah. Harus ke sana. Termasuk sakit, alhamdulillah. Jangan gerutu. Karena di saat sakit ini Allah nyuruh Anda banyak istighfar, Anda banyak ingat, Anda banyak remember, Anda banyak zikir. Sebab dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Nah, andai kata yang mendapatkan rezeki, sejauh manakah bapak-bapak mendapat rezeki ini manfaat untuk orang lain? Tanggal 10 Asyura sudahkah disiapkan untuk amplop bagi anak yatim? Sebagai tanda terima kasih dikasih rezeki oleh Allah, bukan dikantongin mulu. Diberikan kepada manusia-manusia yang punya hak menerima zakat, menerima sedekah. Harus ke sana. Yang ketiga, syukurnya khawasul khawas. Al-ghibatu fil mun'imi an syuhudin ni'am wa niqam. Ini kelasnya kelas spesifik bagi orang-orang yang sudah tagharrab fillah. Kelas kita belum sampai kelas ke sana. Paling kelas kedua tadi itu. Kalau sudah tagharrab fillah, tenggelam dalam masalah Allah. Al-ghibah ini bahasanya memang agak muskil kata orang bahasa Arab, agak susah. Tapi kalau pakai balaghah dan rasio yang tepat, merahasiakan yang memberikan nikmat ketika nikmat itu nampak maupun pahit itu nampak. Jadi di saat dia menerima sehat, mulutnya nggak berkuar-kuar, menerima rezeki nggak berkuar-kuar, diem aja, tambah banyak ibadah, tambah banyak ibadah, tambah banyak ibadah. Pahit pun sama, pahit pun sama. Dia nggak menampakkan kekurangan pada orang lain, nggak pernah ngerengek, nggak pernah mengadu terhadap orang lain karena aku nggak punya ini, nggak punya ini, nggak pernah. Hanya tawakal kepada Allah secara totality. Ini kelasnya khawas ke sana. Ini siapa? Rasulullah dan sahabat. Barangkali nanti kalau khotib ada khilaf, salah bolehlah ditegur. Saya belum menemukan hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tajridus Sharih, Riyadhus Shalihin, Falihin dan sebagainya, menemukan hadis yang isinya itu Nabi minta pertolongan kepada Umar yang kaya maupun Utsman yang kaya. Gak pernah. Gak pernah minta bantuan baik material dan lainnya, gak pernah. Inilah yang perlu ditiru oleh kita. Jangan dikit-dikit menampakkan aku kurang, aku kurang, aku kurang. Cicing baik kerja terus, diem saja kerja terus. Langkah bagaimana supaya hidup itu nikmat. Ini yang perlu menjadi pemikiran umat Islam. Langkah untuk maju ke depan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, mampu membawa dirinya di tengah-tengah masyarakat, yang mampu memberikan contoh yang baik, baik melalui akal pikiran atau akhlakul karimah, atau pandangan-pandangan yang positif, menggembirakan, menyenangkan pada orang banyak. Demikianlah khutbah singkat. Mudah-mudahan
apa yang saya bisa sampaikan ini menjadikan satu tazkirah untuk sepulang dari khutbah sholat Jumat nanti, apa yang bisa kita lakukan hari ini dan hari esok. Jangan menjadi manusia-manusia yang jumud, tawakal tanpa usaha. Orang Islam harus usaha, wajib usaha, fardhu ain usaha. Jangan menjadi pengangguran yang terus-menerus mikir, kenapa saya nganggur, kenapa saya nggak maju, kok nggak kreatif, harus ke sana. Jangan cuek-cuek saja, nggak bisa. Ini yang menjadi pemikiran kita melangkah untuk maju ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kita dan umumnya bagi hadirin sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu 'azim wa nafa'ani wa iyyakum. Taqabbal muslimin innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah man liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wardahuma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali la baqiyadus sahabatul kiram wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arnal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arnal batila batilan wa istinabah. Allahumma batil syamlahum wa farriq jammahum wa aqlil 'adadahum wa usil lahum adaban alima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa akbar.